Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Aksara Agro Farm kali ini akan mencoba menjawab tentang pertanyaan dari penonton sebelumnya. Mas, untuk jenis kambing perah itu yang terbaik itu jenis apa, Mas? Apakah Sanen, Sapera, atau jenis yang lain? Nah, jadi di sini kita akan bercerita. Yang pertama bahwa memang baik tidaknya dari ternak kambing perah itu bukan dari fisik ya teman-teman, bukan dari bentuk fisik atau fenotipnya, tetapi yang terutama itu dari genotip. Artinya genotip itu dari jumlah dan kualitas susu kambing yang dihasilkan sendiri teman-teman. Berbeda dengan ternak kambing etawa yang kelas seni, artinya memang yang diprioritaskan itu dari bentuk keindahan fisiknya. Nah, sehingga untuk agar mendapatkan susu yang terbaik dari ternak kambing perah, yang jelas pesan dari kami, teman-teman harus mendapatkan informasi yang akurat dari peternaknya langsung, bahwa di peternakan tersebut itu susu yang dihasilkan tiap-tiap ekor indukan itu kapasitasnya berapa liter dalam satu hari. Nah, nanti bisa dirunut indukan yang menghasilkan susu dengan katakanlah kapasitas produksi susu per hari itu yang lebih 2 liter atau 1,5 liter up, itu dari pejantan yang mana. Karena apa teman-teman? Teman-teman mungkin sudah mengetahui ada beberapa jenis pejantan ras perah seperti Sanen, Alvin, TGB, Toggenburg, kemudian Sapera sendiri yang sudah beranakan, terus Anglo-Nubian, bahkan yang kemarin saya ceritakan itu Anglo-Pera, persilangan dari Sapera dan Anglo-Nubian. Nah, dari jenis-jenis beberapa kambing ras perah tersebut, yang memang paling diutamakan teman-teman kalau ke farm yang khusus ternak kambing perah, itu setelah mengetahui indukannya tadi berapa liter, baru teman-teman bisa mengetahui itu dulu bapaknya dari jantan apa atau jantan yang mana. Nah, artinya berdasarkan data recording itu jelas datanya sangat valid bahwa pejantan tersebut di farm tersebut itu jantan yang A lebih bagus atau lebih jelek dibandingkan yang jantan B. Nah, jadi seperti itu saran dari kami. Tetapi kalau teman-teman membeli kambing perah itu dari sosial media seperti Facebook atau YouTube atau yang lain, tetapi teman-teman tidak mengetahui atau tidak melihat langsung memang produksi susu rata-rata hariannya itu 1,5 liter up atau 2 liter up, ya mohon maaf itu biasanya nanti sangat kurang kurang mantap atau kurang valid tentang informasi data produktivitas susunya teman-teman. Nah, sembari saya jalan untuk saya tunjukkan jantan yang lain. Nah, ini yang saya sekilas tunjukkan, ini yang TGB. Nah, lalu ini yang jantan dugul teman-teman. Ini jantan Sapera dugul. Nah, ini yang dugul. Jadi memang jenis pejantan yang baik itu sudah valid jika anak betinanya itu sudah menghasilkan susu sekian liter. Sehingga kalau kami dijawab dengan pertanyaan di awal tadi, jenis kambing ras yang terbaik itu jenis kambing apa, Mas? Itu saya juga belum bisa menjawab apakah Sanen atau yang lain, tetapi kadang-kadang ada Sanen yang anakannya tidak bagus produksivitas susunya. Artinya memang belum tentu semua Sanen itu bagus atau terbukti dari sisi anakannya itu akan menghasilkan indukan atau kambing betina yang memproduksi susu bagus teman-teman. Nah, dan terkadang kalau teman-teman itu banyak yang rekan-rekan kami itu pemula yang beli indukan Sapera, entah laktasi 1 atau 2 atau bahkan masih Doro, itu warnanya sudah putih, ada yang coklat seperti ini juga, atau yang
sebel seperti tadi. Tetapi pada saat ambing susunya juga kelihatan bagus, artinya secara fisik atau secara fenotip itu menunjukkan memang jenis ras perah. Bahkan dari telinganya itu sudah, bahasa Jawanya jepiping. Nah, jepiping seperti itu. Tetapi ternyata setelah dia itu lahiran atau melahirkan anak, itu produktivitas susunya itu minim, teman-teman. Atau di bawah rata-rata untuk fenotip yang seperti itu. Artinya tidak tidak mencermin. Artinya susu yang dihasilkan itu tidak tercermin dari ciri fisik yang ada dari ras kambing perah tersebut. Maka dari itu memang tips dari kami kalau teman-teman itu ingin melakukan pembelian bibit ternak kambing perah itu langsung ke farmnya langsung. Makanya di sini berulang kali saya selalu menjawab bahwa di farm sini itu memang sangat jarang sekali, bahkan tidak menjual indukan atau dere kambing betina yang dari farm sini. Karena apa ya? Karena akan terus untuk menambah kapasitas produksi susu hariannya, teman-teman. Makanya tapi ada juga teman-teman farm ternak kambing perah yang dia itu akan fokus di breeding, di peranakan, lalu tidak fokus di milking. Artinya setiap mendapatkan anakan itu fokusnya akan segera untuk dijual, tidak untuk pembesaran lalu nanti laktasi 1, laktasi 2 untuk di milking dari susunya, teman-teman. Ada memang tipe kalau farm ternak kambing perah yang seperti itu. Nah, tapi kalau di sini ya saya beberapa video tidak bisa menjawab harga berapa untuk anakan di sini karena memang tidak dijual, teman-teman. Sini memang fokus untuk menambah populasi dari ternak kambing perahnya sendiri dan kapasitas produksi susunya. Nah, nih. Termasuk di sini juga dicoba persilangan kemarin dari Anglo-Nubian, kemudian Sapera, terus Sanen, bahkan Toggenburg yang di sana tadi, teman-teman. Nah, itu mungkin cerita dari kami. Artinya bagus tidaknya jenis atau ras kambing perah itu tidak mesti dari ras tertentu. Karena dalam satu jenis ras itu sama-sama sanen, tetapi kualitas dari anakan betinanya itu belum sama, tidak mesti sama dalam menghasilkan produksi susu dalam jumlah yang sama, teman-teman. Jadi makanya sempat saya buat video di ternak kambing perah itu nanti setelah tahap breeding atau perkawinan, peranakan, itu nanti pada saat milking itu teman-teman akan ada tahap seleksi. Nah, tahap seleksi ini nanti yang menentukan teman-teman sendiri. Untuk indukan yang diperah susunya kurang dari 1,5 liter kah, atau yang 1,5 liter sampai 2 liter itu yang tidak diteruskan dipelihara di kandang, sedangkan yang di keep atau yang tetap ditahan di kandang itu untuk yang lebih dari 2 liter up produksi susu hariannya. Nah, makanya kalau kita lagi sedang memulai, tidak usah harus ambisius, harus susunya 2 liter up. Cukup teman-teman itu lakukan dari awal, yaitu breeding terlebih dahulu atau peranakan. Nanti kalau sudah bisa merawat cempenya, merawat indukan yang habis melahirkan, baru teman-teman nanti tahap ke seleksi. Nah, setelah seleksi baru milking, teman-teman. Baru nanti teman-teman memutuskan mana yang akan di keep di kandang dan akan yang dijual dari kandang. Demikian, teman-teman. Itu cerita dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Tapi kalau ada masukan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.